Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Hari ini tema renungan kita adalah sekolah kehidupan untuk lebih mengenal Tuhan. Sekolah kehidupan untuk lebih mengenal Tuhan. Adapun bacaan untuk renungan hari ini, Rabu 28 Mei tahun 2025 adalah dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 disambung ayat 12 sampai 21. Mari kita berdoa lebih dahulu untuk mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu sebagai makanan bagi rohani kami. Berkatilah kami agar firman-Mu sungguh-sungguh kami mengerti dan boleh kami pegangi dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami mendengarkan dengan baik dan bisa tertanam dalam hati kami, Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Ayub pasal 38 ayat 1 disambung ayat 12 sampai ayat 21. Demikian kita dengarkan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayat 12 dan seterusnya. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkau yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan melalui dasar samudera raya. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara masih ingat bagaimana pengalaman ketika kita sekolah dulu. Kadang berhasil, sebaliknya juga pernah gagal. Jadi ketika sekolah tentu diwarnai dengan sukses dan gagal, menyenangkan dan juga menyedihkan. Meskipun waktu sekolah kita harus menjalani perjuangan yang cukup berat. Tetapi toh kita terus tetap mau berjuang dan akhirnya bisa selesai. Sebenarnya hidup kita ini juga seperti sedang menjalani sekolah, yaitu sekolah kehidupan. Firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan bagian dari pengalaman Ayub. Pengalaman Ayub yang waktu itu sedang menjalani sekolah kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menjalani sekolah kehidupannya, Ayub pernah mengalami sukses yang luar biasa. Ia kaya dan mempunyai keluarga yang bahagia. Tetapi kemudian Ayub seakan harus mengalami kegagalan. Ia mengalami kegelapan hidup
karena semua miliknya habis. Mulai dari kekayaannya habis. Lalu anak-anaknya meninggal semua. Kemudian kesehatannya juga terganggu. Bahkan istrinya memojokkannya, dan yang terakhir sahabat-sahabatnya juga terus memojokkannya, menghinanya. Ketika Ayub kehilangan kekayaan dan anak-anaknya, semula ia masih bisa kuat bertahan. Terbukti dalam pasal 1 ayat 21, Ayub masih memuji Tuhan yang demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan dalam ayat 22 ada kesaksian tentang Ayub yang demikian. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, artinya Ayub meskipun mengalami ujian penderitaan yang begitu berat, yang begitu hebat, ia lulus, ia berhasil. Imannya pada Tuhan tidak goyah. Dari pengalaman hidup sebelum ia menderita, jadi pengalaman hidup sebelum dia menderita, ia telah belajar banyak untuk mengenal Tuhan. Maka Ayub yakin bahwa Tuhan akan terus menyertai hidupnya. Jadi dari hasil belajar mengenal Tuhan, dia menjadi kuat. Waktu itu Ayub mengenal Allah bukan karena kata orang. Jadi Ayub mengenal Allah itu bukan karena kata orang. Tetapi ia mengenal Allah melalui pengalaman hidupnya. Melalui sekolah kehidupan yang dijalaninya. Jadi dari pengalaman hidupnya dia mengenal Tuhan Allah. Itulah sebabnya Ayub begitu teguh meyakini kasih Allah. Meskipun sedang dalam keadaan yang sangat berat. Jadi yang menguatkan Ayub adalah pengalamannya ketika dia boleh belajar terus mengenal Allah, menjadi kuat menghadapi beban hidup yang berat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Ayub semakin bertambah berat karena adanya sikap sahabat-sahabatnya yang terus memojokkannya, menyalahkannya. Maka Ayub mulai mengeluh pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Ayat 11 dari bacaan kita, ayat pasal 16 ayat 7 maksud saya, dan ayat 11. Mari kita lihat pasal 16 ayat 7 dulu, demikian. Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Jadi Ayub mengeluh pada Tuhan bahwa Tuhan telah membuat dia lelah dan Tuhan mencerai-beraikan rumah tangganya. Dari pasal 16 ayat yang ke-11 demikian isinya. Allah menyerahkan aku pada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam orang fasik. Inilah keadaan Ayub. Sudah mulai lelah, sudah mulai mengalami pergumulan berat, dan akhirnya sudah mulai meragukan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pasal 38, Tuhan Allah memberikan jawaban atas keluhan-keluhan, keraguan Ayub kepada Tuhan. Di sini Tuhan sedang mengajar Ayub dua hal. Mari kita lihat pengajaran Tuhan dalam bacaan kita untuk Ayub yang sedang ragu dan sedang hidupnya mengeluh pada Tuhan. Yang pertama, Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Yang pertama, Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya, yaitu berbicara kepada Ayub dalam badai. Ayat 1 tadi dikatakan, maka dalam badai Allah menjawab Ayub.
Jadi Allah menjawab Ayub lewat badai. Allah berbicara dalam badai, artinya apa itu? Artinya Allah sedang mengingatkan atau menunjukkan kepada Ayub akan kuasanya. Kuasa Allah itu sangat dahsyat seperti badai. Tujuannya supaya Ayub kembali menjadi kuat dan imannya tidak goyah. Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha dahsyat, maha kuasa. Allah mengajar Ayub untuk terus mempercayai kemahakuasaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita itu meragukan kuasa Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, akan mampukah Allah menolong saya ketika masalah berat menghampiri kita? Sebenarnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus belajar dari pengalaman Ayub yang menyaksikan dahsyatnya kuasa Allah. Bahwa Allah itu sanggup mengatasi semua masalah kita. Allah seperti guru yang membimbing kita dalam sekolah kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 12-21 itu isinya adalah intinya Tuhan mengingatkan keterbatasan Ayub dan tidak mungkin ia bisa memahami semua misteri kehidupannya. Tidak mungkin ia mampu mengerti rancangan karya dan kehadiran Allah dengan sempurna. Ayub diingatkan untuk terus menyadari keterbatasannya dan menemukan Allah yang selalu hadir dalam berbagai keadaan hidupnya. Apapun keadaan Ayub, harus percaya bahwa Tuhan itu hadir. Pengalaman Ayub ini mengingatkan kita agar kita dengan mantap menjalani sekolah kehidupan kita masing-masing. Bagaimanapun keadaan hidup kita, sehingga kita semakin mengenal dan percaya pada Tuhan. Ingat, hidup kita adalah sekolah kehidupan yang harus kita jalani dan kadang menghadapi pergumulan. Amin. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau mengajar kami bahwa hidup ini adalah sekolah kehidupan. Bahwa kehidupan kami adalah sebuah tempat di mana kami belajar. Belajar untuk mengenal Tuhan. Belajar untuk mengenal kuasa Tuhan. Belajar untuk yakin bahwa Tuhan mengasihi kami dan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, apapun keadaan kami, Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini. Saat ini kami menaikkan doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang mengalami pergumulan berat. Terutama kami berdoa untuk warga GKJ Sarimulyo, Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kau berkati para orang tua kami ini. Berikan kekuatan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Ami Birowo,
anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Mutadi, Ibu Sri Istami, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Ernita Nasib, anak Natasha Alana Tuhan. Berkati yang sedang sakit dalam pemulihan. Berkati keluarga yang mendampingi mereka dalam pengobatannya. Bapa, kami berdoa untuk gerejamu GKJ Sarimulyo Tuhan. Berkatilah, pimpinlah Tuhan gerejamu dalam pelayanannya, dalam kehidupan berjemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga Ibu Bambang Yudo Suseno Tuhan, di mana Engkau sudah berkenan untuk memanggil Bapak Bambang Yudo Suseno menghadap hadirat-Mu Tuhan. Berkati Ibu, berkati anak-anak semuanya, hiburkanlah Tuhan. Pimpinlah kehidupan keluarga ini sepeninggal Bapak Bambang Yudo Suseno. Kami menyerahkan bangsa negara kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan dalam setiap pergumulannya, di mana keprihatinan bangsa kami belum selesai Tuhan. Engkau hadir memberikan kekuatan, kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa kami Tuhan. Bapa, kami serahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita yakin bahwa hidup ini adalah sekolah kehidupan. Kita harus terus berjuang dalam kehidupan kita. Amin.